Kita buka dalam Yohanes 1 ayat 1. Biasanya mereka yang seperti itu tuh tidak pernah membaca. Ya, Yohanes 1 ayat 1 dikatakan begini. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Kenapa kita menuhankan Yesus? Karena Yesus itu adalah firman-Nya Bapa. Ketika saya mendengar suaramu di telinga saya sekarang, Pak Kocak, Ya. itu suara itu datang itu karena dari pikiran Bapak atau dari firman Bapak. Ya. Ketika saya menuhankan pikiran Bapak, artinya saya menuhankan Anda, bukan? Betul. Kalau kita menuhankan ide ilahi, menuhankan firman-Nya Allah, itu sama dengan menuhankan Allah, tidak? Betul. Nah, Menuhankan. Yesus itu adalah firman-Nya Allah. Firman-Nya Allah. Makanya Yesus bilang, barang siapa menyangkal anak, ia menyangkal Bapa. Karena tidak mungkin kamu menerima Bapa tapi menyangkal anak. Itu omong kosong. Apalagi orang-orang dari sebelah sono yang lahir di abad keberapa ya? Di abad 49 itu. Ya. Iya. Mereka akan mengatakan, kami menyembah Bapa. Tapi kamu tidak menyembah Yesus. Kamu tidak mengenal Allah yang benar. Jadi Yesus itu adalah firman-Nya Allah yang menyatakan Bapa kepada dunia dengan menjadi manusia. Sama seperti begini, Pak. Pikiran Bapak. Bapak ini kan ada tubuh Bapak. Betul. Ada pikiran atau firman Bapak dan ada rohnya Bapak. Dan ketiga ini adalah sama-sama manusia. Ketika saya beri Anda gelar direktur, yang direktur itu tubuh, pikiran atau roh? Tentu ketiga-tiganya. Semuanya. Semuanya. Iya. Ya, tidak mungkin hanya firmanmu yang direktur, nggak mungkin hanya tubuhmu, tapi ketiganya dari satu manusia, Pak Kocak, itu pastilah Tuhan. Maka Bapa, firman-Nya sendiri yang oleh firman itu dia menjadikan segala sesuatu, dan rohnya sendiri yaitu Roh Kudus, itu pastilah Allah. Dan ketika saya gelari dia Tuhan, maka otomatis Roh Kudus, Roh Kudus yang adalah rohnya Bapa, Yesus yang adalah firman-Nya Bapa, pastilah Tuhan. Betul, Kak. Betul. Bapak, ketika saya beri Anda gelar sebagai direktur, semuanya itu pastilah direktur. Nah, ketika Bapak nih, saya nggak melihat Bapak nih, saya nggak tahu nih wajah Bapak ini bentuknya petak kah, blonjong, bulat, atau apa, saya nggak tahu. Ya, tapi saya bisa kenal Bapak itu melalui firman-Nya Bapak, firman yang menjadi bunyi, firman yang menjadi suara di telinga saya. Jadi saya bisa kenal kamu. Meskipun saya tidak melihat Bapak, tapi meskipun saya tidak melihat Anda, tapi saya bisa mengenal kamu melalui firman-Mu yang menjadi suara di telinga saya. Maka Allah itu pun bisa kita kenal, itu melalui firman-Nya menjadi manusia kepada dunia ini. Firman Allah tidak menjadi suara, tapi menjadi manusia. Kalau firman Allah itu jadi kedondong pun tidak masalah. Tapi untuk apa dia melakukan itu? Betul. Kenapa dia harus menjadi manusia? Untuk menggenapi kitab suci. Kenapa harus menjadi manusia? Karena yang mau dinyatakan itu kepada manusia. Bukan kepada kambing, domba, bukan kepada kecoa. Dia menjadi manusia yang memperkenalkan Allah kepada manusia. Betul. Dia tidak memperkenalkan Allah kepada semut. Dia tidak perkenalkan Allah kepada nyamuk. Dia perkenalkan kepada manusia. Maka kalau firman, sekalipun saya tidak melihat Bapak, tapi saya bisa mengenal dan mengetahui Bapak melalui firman Bapak yang menjadi bunyi, maka Allah yang tidak kelihatan itu, Sang Bapa yang tidak kelihatan itu, bisa kita kenal hanya melalui firman-Nya yang menjadi manusia. Makanya Kristus dengan keagungannya itu mengatakan bahwa akulah
jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepada siapa? Kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Jadi, kalau ada orang yang mengaku kami menyembah Bapa, kami menyembah Tuhannya Yesus, tetapi menyangkal Yesus, itu omong kosong. Bapa itu akan bilang, kamu sok-sokan nyembah aku, kamu tahu aku dari mana? Betul. Aku memperkenalkan diriku ya melalui firmanku yang menjadi manusia yang disebut Yesus itu. Dan kamu tidak mengakui firmanku sendiri, tapi kamu ngaku kenal samaku. Dilepeh itu orang. Betul. Makanya Yesus itu adalah, menurut penulis surat Ibrani, Yesus itu adalah imam besar kita, pengantara, pensyafaat bagi kita. Keimamatan Kristus bukanlah keimamatan Lewi, tapi keimamatan Kristus adalah keimamatan Melkisedek. Yang oleh karena dia, makanya kan Yesus bilang apa? Mintalah di dalam namaku. Mintalah di dalam namaku artinya apa? Aku tidak tahu kamu Bapa seperti apa. Aku tidak lihat rupamu. Aku tidak mengenalmu. Tapi di dalam Yesus, aku mengenal engkau siapa. Maka aku berdoa di dalam Yesus yang oleh karenanya aku mengenal engkau. Maka Bapa pun menyambutmu. Oh anakku, datanglah kepadaku. Kenapa? Engkau mengenal aku karena kamu mau menuruti firmanku. Ketika Yesus itu dibaptis, ada suara dari langit. Ketika Yohanes mendengar itu, apa kata suara itu? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Karena apa? Firman Allah. Dia Bapak sendiri, yang menyatakan Bapak sendiri yang berkenan kepadanya ya. betul. Iya. Kolose 1 ayat 15. Dialah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung dan lebih utama dari segala sesuatu. Itu Yesus itu adalah firman Allah itu. Jadi jangan mimpi ya, kamu menyembah Bapa, menyembah Tuhannya Yesus, tapi menolak Yesus. Jangan mimpi, karena kamu tidak mungkin mengenal Bapa itu. Makanya Yesus bilang apa? Akulah jalan loh. Akulah jalan, aku jalan. Tapi aku kebenaran. Banyak di luar sana yang sok-sokan jadi jalan, tapi nggak benar. Hanya aku yang benar, kata Yesus. Dan kalau kamu sudah di jalan yang benar, kamu akan mendapatkan apa? Hidup. Hidup yang kekal. Hidup. Yohanes 3 ayat 16. Jadi Yesus itu, Tuhan Yesus itu mau bilang, aku loh jalannya. Kenapa? Aku firman yang keluar dari Bapa. Yohanes 8 ayat 23. Kita baca ya. Bentar saya baca. Yohanes 8 ayat 23. Di Yesus berkata begini. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kata Yesus. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Yesus berkata, kamu dari bawah loh, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Artinya ketika Yesus mengatakan akulah jalan, artinya dia jalan yang datang dari atas. Kalau dia adalah kebenaran, maka dia kebenaran yang datang dari atas. Kalau dia adalah hidup, berarti dia adalah hidup yang datang dari atas. Jadi ketika Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah jalan itu, tapi akulah jalan yang benar, bukan yang menawar-nawarkan surga. Itu semua salah. Hanya aku yang benar. Dan ketika kamu sudah settle di dalam aku yang benar, kamu memperoleh apa? Hidup. Ya betul. Jadi kalau orang bilang, di mana Yesus itu mengatakan dia tujuan? Tujuan kita kan untuk hidup. Dengan berkata Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Emang kamu percaya sama Tuhan untuk mati atau untuk hidup? Betul. Jadi ketika Yesus mengatakan akulah kebangkitan dan hidup, maka dia mengatakan bahwa dialah tujuan itu. Karena tujuan kita untuk hidup di sorga selama-lamanya, kekal. Kalau kamu mau mati, tolak aja Yesus. Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku, Yesus berkata, kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Siapa yang ngomong ini?
Yesus. Sendiri. Siapa itu Yesus? Yang datang dari atas itu, yang bukan dari dunia ini. Kalau kamu masih percaya kepada yang datang dari bawah dan menolak Dia yang dari atas, kamu tidak memperoleh hidup. Amin. Jadi berimanlah kepada Kristus dan tinggalkanlah dunia ini. Buat kamu yang sudah percaya kepada Kristus, jangan tinggalkan Dia. Itulah kekayaanmu, bukan yang lain-lain. Oke? Oke, Kak, terima kasih. Satu lagi mungkin yang saya ragukan kemarin itu, mereka berkata bahwa firman itu adalah perkataan siapa? Perkataan Bapa. Nah, saya bingung di situ. Saya minta penjelasan dan pencerahan. Oke. Karena firman itu katanya adalah perkataan Bapa kepada Yesus sendiri. Firman itu kan Pak, itu dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Yunani ada 3 kata firman. Iya. Yang pertama adalah logos. Inilah Yesus. Yesus itu adalah logos. Logos itu logic kalau dalam bahasa Inggris. Artinya logika, ilmu. Makanya kalau dikatakan teologi, artinya theos dan logos. Artinya theos itu kan Allah. Logos itu kan ilmu. Berarti teologi atau theos logos adalah ilmu tentang Allah. Jadi logos itu adalah Allah. Logos itu adalah ilmu. Yesus itu adalah ilmu yang mendasari segala sesuatu. Kemudian firman yang kedua ada rema, yaitu perkataan yang keluar dari mulut Yesus. Yang didengar dalam bentuk suara itu rema. Itu juga disebut firman. Yang ketiga graphe, yang didengar oleh suara dan dituliskan di dalam kitab suci. Ini disebut graphe. Jadi tulisan-tulisan ini disebut firman. Ini Alkitab ini disebut firman. Tapi firman dalam pemahaman ini adalah graphe. Perkataan Yesus ketika Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Kata Yesus, itu juga firman. Tetapi dalam pengertian rema. Dan Yesus sendiri adalah firman dalam pengertian apa? Logos. Makanya kalau kita lihat di dalam Yohanes 1, Yesus yang adalah firman, firman di sana huruf besar, logos itu huruf besar. Beda, firman huruf besar dengan firman huruf kecil itu beda. Firman huruf besar itu merujuk kepada logos, tapi firman huruf kecil itu merujuk kepada rema. Jadi karena dari logos menghasilkan rema, rema menghasilkan graphe. Yesus adalah logos yang melekat sama seperti Bapa. Ya, pikiran Bapa menghasilkan kata-kata, itu rema. Pikiran Bapa adalah logosnya Bapa. Pikiran Bapa itu menghasilkan rema, kata-kata melalui mulut. Dan kata-kata Bapa ketika saya tuliskan, itu juga saya katakan firman Bapa. Dan itu dalam pengertian grafik. Jadi logos inilah yang mendasari. Ketika Tuhan berkata, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Dia pasti menggunakan firman-Nya, bukan menggunakan suaranya. Ada firman-Nya. Berfirman itu kata kerja, berarti kata bendanya adalah firman. Sama seperti orang bersepeda, itu kata kerja, mengkayu sepeda. Tetapi kata bendanya apa? Sepeda. Gitu. Jadi kalau orang yang menuduh firman itu akan berkata, anak kamu tidak belajar. Belajar itu jangan di timur-timur sana. Belajar itu ke kitab suci Israel. Kurang kaya sekali itu pemahaman. Oke, Kak, terima kasih banyak. Kita sudah di Firdaus, mereka masih di lantai 1. Amin. Oke, terima kasih. Sangat terberkati dengan penjelasan Kakak. Dan mungkin yang mereka tanyain itu kemarin karena makanya saya tanyain sama Kakak juga. Saya sendiri karena pemahaman saya kurang gitu. Bagaimana saya menjawab pertanyaan itu kepada saya yang mereka lemparkan kepada saya kemarin. Makanya saya tanya lebih detail lagi, lebih jelas lagi gitu. Oke, terima kasih ya. Semangat terus buat Kakak Elia.
dalam pelayanannya juga. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya. God bless you. Oke, terima kasih ya. Oke, Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati. Oke, silakan outfit of the day. Silakan. Ada yang mau kamu tanya? Outfit? Outfit belum ada ya. Shalom, Pak Elia. Oke, iya, shalom Pak Anggiat. Selamat datang. Oke. Oke, ya silakan outfit. Ada yang mau kamu tanya? Silakan. Begini, saya kan aliran dari gereja Protestan ya. Tapi saya sangat senang melihat kayak gereja Katolik gitu, Katolik Ortodoks. Nah, tapi yang mengganjal di dalam hati saya, kenapa mereka seperti setiap apa gitu beribadah selalunya patung atau gimana, Bunda Maria entah Yesus gitulah ya kan. Terus itu apakah dibenarkan? Karena saya pernah membaca di Alkitab, jangan menyembah bagimu patung berupa apapun. Gimana ya? Boleh pencerahannya sedikit tentang itu, begitu. Oke. Ya. Dalam pemahaman iman Katolik dan di dalam pemahaman iman Ortodoks, mereka itu berakar pada 3 hal. Tradisi suci, kalau Katolik ya, magisterium gereja, dan kitab suci. Kalau Protestan itu protestatement, artinya kitab suci. Makanya dikatakan sola scriptura. Nah, ada patung, ada gambar. Kekatolikan, kenapa sih mereka memiliki patung? Patung itu tidak untuk disembah, tetapi disebut dengan teologi dalam ukiran. Sama seperti orang Ortodoks itu punya gambar-gambar ikon-ikon, itu kadang dicium. Itu tidak disembah, tetapi namanya teologi dalam warna. Artinya melalui patung kita memberitakan Allah dan karya Kristus. Melalui ikon atau gambar gereja Ortodoks itu memberitakan kasih Kristus. Jadi Katolik itu tidak pernah menyembah patung. Karena gini, Katolik itu bisa berdoa di mana saja tanpa patung. Kalau memang mereka penyembah patung, mereka tidak mungkin bisa berdoa di semua tempat. Mindset kita itu kadang terlalu membenci orang Katolik karena banyak patung-patung. Mereka tidak pernah sembah patung. Patung itu hanya cara mereka untuk apa? Untuk mewartakan Allah. Sebelum kitab suci itu lahir di abad ketiga, orang-orang itu menginjili dengan gambar. Dan patung itu tidak dilarang. Kamu tahu, di dalam bait suci Bet Hamikdas itu banyak patung. Pelataran Allah. Patung kerubim lah, patung inilah, patung itulah. Tapi apakah salah patung itu? No. Kenapa? Tidak disembah. Di dalam tabut perjanjian ada 2 kerubim yang begini bentuknya. Tuh. Itu tidak untuk disembah. Itu sebagai tanda bahwa Allah itu hadir di tengah-tengah kita. Jadi keimanan Katolik, meskipun saya bukan Katolik, keimanan Katolik itu punya patung-patung, itu bukan untuk disembah, tetapi sebagai tanda ekspresi bahwa Allah itu ada bersama kita. Patung malaikat lah, patung santo ini, santo itu, santo. Itu menandakan. Demikian juga gereja Ortodoks, mereka pakai ikon, pakai gambar. Di dinding-dindingnya itu banyak sekali gambar-gambar. Itu untuk mengingatkan kita kembali mengenai apa yang kita imani itu. Ya, mengenai Bunda Maria, orang Katolik ataupun Ortodoks tidak pernah berdoa kepada Bunda Maria, tapi mereka berdoa bersama. Berdoa kepada dengan berdoa bersama itu berbeda. Keimanan Katolik dan Ortodoks itu menganggap
bahwa Bunda Maria itu orang kudus di sorga. Karena dia orang kudus di sorga, maka tentu doanya itu lebih dekat dengan Tuhan. Maka kita yang di bumi mengajak mereka yang di sorga untuk turut mendoakan apa yang kita doakan. Makanya disebut dengan devosi. Jadi kepada Bunda Maria, mereka tidak Bunda Maria berikanlah saya anak karena engkaulah Tuhan, bukan begitu. Tapi mengatakan Bunda Maria, doakanlah saya, sampaikanlah permohonan saya kepada putramu. Jadi Bunda Maria itu kita ajak untuk berdoa bersama-sama dengan kita. Karena tidak mungkin putranya menolak permintaan ibunya. Itu yang kadang keliru. Kalau kita orang Protestan memahami iman Katolik dan Ortodoks, kadang kita terlalu terburu-buru menyimpulkan hingga pada akhirnya ada kebencian, tidak berdamai. Jadi Katolik itu tidak pernah nyembah patung, Ortodoks tidak pernah nyembah foto, karena baik patung maupun gambar hanyalah ekspresi iman mereka. Dan mereka tidak pernah menyembah Bunda Maria. Bunda Maria itu dalam pemahaman iman Katolik disebut dengan hyperdulia. Hyperdulia itu penghormatan tertinggi. Protodulia. Nah, tapi yang tertinggi itu kepada Bunda Maria. Tapi penyembahan hanya kepada Tritunggal Maha Kudus. Jadi kita itu tidak lebih tahu daripada orang Katolik. Jadi kita perlu konfirmasi ke mereka. Apa sih? Kenapa sih begini kalau sedikit berbeda? Kenapa begitu? Kita tanya dengan baik. Oh ternyata begitu. Gitu ya. Oke. Ya ada mau ditambah Pak? Begitu. Iya. Iya, makasih Kak Elia. Jadi apa yang sudah kakak sampaikan itu sudah sangat tepat. Dan saya kira teologi kita benar-benar sama ya. Jadi makanya semuanya gereja Protestan yang tidak, yang tanda kutip tadi seperti yang Kak Elia sampaikan, terlalu terburu-buru untuk menjudge gitu ya, maka mereka akan menolak baptisan dari Katolik ya. Nah kalau saya sebagai pendeta memang saya sudah buktikan itu, saya mengakui baptisan percik yang dari Katolik sekalipun. Kira gitu ya, itu aja apresiasi saya. Terima kasih Kak Elia. Oke, ya ada lagi yang mau kamu tanya? Mumpung ada Pak Anggiat di sini, outfit silakan. Jadi itu Kak semacam sugesti ya, seperti semacam sugesti aja gitu ya. Itu gambar-gambar ya, sama orang-orang membenci. Kan orang-orang saya tuh paling bener, paling oke. Kamu tuh sesat kamu. Kan. Tapi kita nggak konfirmasi gitu loh. Menuduh tanpa dasar itu dosa yang besar. Tidak paling besar. Karena paling besar itu memuja Roh Kudus. Itu seujan namanya, ya kan? Orang bisa berekspresi dengan cara apapun, boleh. Mau dibuat patung, misalnya saya cinta sekali dengan Tuhan Yesus ini, saya gambar dulu Tuhan Yesus. Kamu gambar Tuhan Yesus itu di bukumu, kamu cium-cium dia. Tiap di dalam doamu kamu buat dia di depanmu. Apakah artinya kamu menyembah gambar itu? Kan tidak. Itu adalah bagaimana kamu menuangkan imanmu ke dalam gambar. Katolik menuangkan imannya di dalam apa? Patung. Gitu. Jadi jangan mau dikecoh sama orang-orang. Iya, saya paham. Ya, gitu ya. Oke. Bolehkah satu lagi pertanyaannya? Iya, silakan. Agak random sih Kak Elia, cuman ini aku nggak dapat aja jawabannya dari mana gitu. Tentang kan manusia pertama kan yang diciptakan itu kan Adam dan Hawa. Kemudian dia melahirkan anak si Habel sama si Kain. Terus kenapa ini ya manusia kok bisa bertambah-tambah keturunannya? Padahal orang pertama itu kan cuman Adam dan Hawa. Terus mereka kayak manusia itu nikah dalam menikahi saudaranya sendiri atau gimana, dan kenapa tidak diceritakan di dalam Alkitab ya Kak Elia? Ya, bisa silakan, pencerahannya? Ada Pak Anggiat di sini. Silakan.
Ya, baik. Terima kasih Kak Elia. Jadi ini memang pertanyaan klasik ya. Dan seringkali pertanyaan ini diajukan kepada orang Kristen yang awam sehingga mereka terkecoh sehingga pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Ini adalah jurus klasik untuk memurtadkan orang Kristen ataupun membuat orang Kristen berpaling dari kebenaran. Jadi memang ketika Adam memperanakkan Kain dan Habel, kemudian Kain membunuh Habel kan ya. Nah, jadi makanya baca kitab suci jangan separuh-separuh. Nah, setelah Kain membunuh Habel, Habel itu kan anak yang baik ya. Jadi Tuhan mengganti Habel. Maka Adam memperanakkan lagi seorang anak yang namanya Set. Ya. Jadi di pasal berikutnya itu firman Tuhan mengkonfirmasi bahwa umur Adam sekian setelah dia memperanakkan Set dan dia memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Itu yang jelas dulu. Jadi anaknya Adam dan Hawa bukan hanya Kain dan Habel dan Set, melainkan ada banyak juga anak perempuan. Ayatnya Kejadian 5, Pak. Ya, Kejadian 5. Jadi selanjutnya coba kita periksa di Kejadian pasal 4 kan. Tiba-tiba maka bersetubuhlah Kain dengan istrinya. Di mana istri Kain? Dari mana asalnya? Ya kan? Sementara hukum Taurat dalam kitab Imamat mengatur bahwa tidak boleh seorang laki-laki menyingkapkan aurat daripada saudaranya perempuan. Nah, seandainya Kain menikah dengan adiknya sendiri katakan, berarti dia melanggar hukum Taurat kan, kayak gitu. Kerancuan di dalam pikiran orang Kristen. Nah, makanya kita harus memahami kitab suci itu. Kitab baik kitab, mulai dari Kejadian sampai Wahyu itu runutannya sesuai dari mulai penciptaan, kejatuhan ke dalam dosa, nubuatan, sampai kelahiran, dan akhirnya di Wahyu akhir zaman. Nah, jadi runutan itu nggak boleh kita hilangkan. Nah, jadi waktu Adam ada di dunia dan dia berkembang biak, waktu itu belum ada hukum Taurat yang melarang tentang perkawinan yang model begitu. Jadi kalau ditanya terus Kain bersetubuh dengan siapa, istrinya Kain siapa? Yang sangat rasional, yang paling dekat ya untuk bisa dipahami itu ya tentu saudaranya sendiri. Karena pada masa sebelum ada hukum Taurat itu nggak dosa model seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh runut kepada nenek orang percaya yang dikasih gelar nenek orang percaya itu kan Abraham. Coba kita periksa Abraham itu istri yang sahkannya Sarah. Siapa Sarah itu? Bukankah Sarah itu adiknya? Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi Adam bersetubuh dengan istrinya di Kejadian pasal 4 itu mengkonfirmasi bahwa Adam berkembang biak itu ya tentu dengan saudaranya ya. Nah, jadi saya kira pertanyaan ini sudah tidak lagi bisa mengkecoh kita umat Tuhan. Nah, makanya nanti belajar lebih baik ibaratnya ya di gereja tempat di mana kita ya berjemaat seperti itu. Ya, jadi intinya bagaimana Adam berkembang biak setelah Habel mati, Habel dibunuh oleh abangnya Kain, yaitu lewat anak-anaknya yang selanjutnya, Set, kemudian anak-anak perempuannya dan selanjutnya. Jadi inilah yang menurut pandangan teologi yang paling masuk akal untuk diterima, meskipun banyak yang tidak terima, ya. Nah, tetapi menurut kami, ya, itu paling cocok untuk diterima bahwa perkawinan satu ini ya. Saudara. Iya, saudara ya, itu yang terjadi. Iya, oke, saya kira gitu dulu Kak Elia. Oke, terima kasih ya. Pak Anggiat. Ya. Ya begitu ya, itu sudah tepat sekali. Dasarnya itu ada di Kejadian 5 ya. Kita buka Kejadian 5 ayat 4. Dikatakan begini. Umur Adam masih 800 tahun lagi setelah mendapatkan Set. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Ya, jadi memang Adam itu memperanakkan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Siapa yang dinikahi oleh Kain? Siapa yang dinikahi oleh Set? Habel kan sudah mati. Nah, maka dia menikahi anak-anak perempuan Adam itu. Yes. Kenapa bisa melakukan perkawinan sedarah? Karena pada masa itu ya memang hanya mereka yang diciptakan. Jangankan Kain dengan anak perempuan Adam, jangankan Set dengan anak perempuan Adam, Hawa saja itu dari Adam. Ya. Lalu kenapa Hawa itu kawin dengan Adam?
Hawa itu kan dari tulang rusuknya Adam. Kenapa mereka kawin? Iya, iya, iya. Bukankah sedarah? Begitu kira-kira. Gitu. Jadi Iya, pada benar. saat itu memang perkawinan saudara itu tidak jadi masalah. Tapi setelah di dalam Imamat 20 baru Tuhan memberikan hukum Taurat tidak boleh menyingkapkan pakaian saudaranya. Begitu. Jadi larangan untuk kawin saudara itu sudah dimulai di zamannya Taurat. Ya. Gitu. Bukan di zamannya Nuh. Ya. Gitu kira-kira. Jadi makanya itu tidak dituliskan di dalam Alkitab ya Elia ya. Itu ditulis cuma tidak deskripsinya itu tidak piramida ke bawah. Gitu. Tidak secara eksplisit sekali. Cuma dituliskan saja kesimpulannya. Karena kan ini kan bagaimana Musa itu ingin menceritakan apa yang Tuhan beri kepada dia dalam naungan Roh Kudus. Begini. Jadi mereka tulis itu semua satu persatu oleh Musa. Gitu. Ya. Oke, Kak Elia, terima kasih juga dengan Pak Anggiat ya Pak. Ya, Saya Kak. sudah paham sampai sini. Oke, God bless ya. Tuhan berkati. Yes.